Halo Sobat Inata, kami dari Inata Learning Center. Kali ini kami akan memberikan pemahaman mengenai aplikasi iBuPot. Pertama, di laman DJP Online, wajib pajak harus mengisi NPWP dan kata sandi yang sudah terdaftar di DJP Online. Kemudian isikan kode keamanan lalu login. Kemudian cek dulu profil wajib pajak dan lihat aktivasi fitur layanan. Jika iBuPot PPh pasal 23 dan atau 26 belum diaktifkan, maka cukup diaktifkan dengan mengklik kotak di dalam aktivasi fitur layanan untuk iBuPot PPh pasal 23 dan 26. Kemudian pilih menu lapor. Dan iBuPot ini ada pada menu pra pelaporan. Setelah diklik aplikasi iBuPot, maka ini adalah dashboard untuk iBuPot itu sendiri. Sebelum membuat bukti potong, kita harus melakukan pengaturan penandatanganan bukti potong, yaitu diisi oleh wajib pajak atau pengurus atau kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak. Kemudian klik simpan. Pada bukti pemotongan ada pilihan untuk perekaman bukti potong pasal 23. Di sini adalah identitas wajib pajak yang dipotong. Yang pertama adalah tahun pajak yang harus dipilih, kemudian masa pajaknya, lalu identitas yang dipakai, apakah menggunakan NPWP atau NIK. Kemudian yang kedua adalah dokumen sebagai dasar pemotongan. Apakah dokumen itu yang digunakan adalah faktur pajak, invoice, atau dokumen lain yang dianggap sebagai dasar pemotongan. Kita bisa klik tambah untuk melihat dan mengisi data yang kita terima dari lawan transaksi kita. Step ketiga adalah kita harus mengisi pajak penghasilan yang dipotong. Terdiri dari kode objek pajaknya apa. Di sini ada berbagai macam kode objek pajak sesuai dengan jasa yang diberikan oleh lawan transaksi. Kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa. Setelah itu diisi, baru klik hitung, nanti akan keluar PPh yang dipotong. Step berikutnya adalah mengisi identitas pemotong pajak. Karena di awal tadi kita sudah mengisi penandatanganan bukti potong, maka kita cukup untuk memilih di sini. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Kemudian untuk perekaman bukti potong pasal 26, kita pilih di menu bukti pemotongan. Di situ ada pilihan untuk perekaman bukti potong pasal 26. Kita harus mengisi identitas wajib pajak yang dipotong. Di antaranya adalah tahun pajak, masa pajak, tax ID number, namanya siapa, alamat di mana, negaranya negara mana, kemudian nomor paspor dan nomor KITAS atau kitab. Lalu nomor 2 adalah dokumen referensi yang digunakan. Di sini terdiri dari invoice, faktur pajak, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Step berikutnya adalah mengisi pajak penghasilan yang dipotong. Kita harus pilih dulu objek pajak yang dipotong, yaitu misalkan objek pajaknya dividen, kemudian royalti, kemudian hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian masukkan jumlah penghasilan bruto, lalu hitung dan akan muncul PPh yang dipotong. Kemudian step berikutnya adalah mengisi identitas pemotong pajak, sama halnya seperti untuk perekaman bukti potong pasal 23. Jika sudah terisi, lalu kita klik simpan. Kemudian setelah bukti potong PPh 23 dan atau 26 sudah direkam atau diisi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus memposting bukti potong tersebut.
Di sini pilih menu posting, kemudian tahun pajaknya tahun berapa, masa pajak yang kita buat tadi masa pajak apa. Nanti setelah kita klik cari, nomor bukti potong yang sudah kita buat nanti akan ada di situ semua. Baru setelah itu kita klik posting. Setelah kita posting, kemudian kita harus menginput bukti penyetoran PPh pasal 23 dan atau 26. Di sini kita harus pilih tahun pajaknya dan masa pajak. Kemudian setelah itu nanti akan muncul semua data yang kita sudah buat. Kemudian kita harus klik buat ID billing dan setelah itu kita harus melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kemudian kita harus input bukti store tersebut di iBupot. Langkah selanjutnya setelah posting dan mengisi bukti pembayaran adalah kita menyiapkan SPT masa PPh pasal 23 dan atau 26. Data yang sudah kita buat nanti akan muncul di sini. Kemudian kita harus klik lengkapi dulu SPT yang akan kita kirim. Kemudian kita memilih penandatanganan untuk PPh pasal 23 dan atau 26. Setelah memilih, baru kita klik simpan. Yang terakhir adalah proses kirim untuk SPT PPh 23 dan atau 26. Ketika klik kirim nanti aplikasi iBupot akan meminta sertifikat elektronik yang sudah diberikan oleh DJP kepada wajib pajak. Kemudian isi pasprasenya, lalu klik OK. Setelah itu barulah SPT PPh pasal 23 dan 26 itu akan terkirim dan terlaporkan. Kemudian nanti kita akan menerima bukti pelaporan dari SPT PPh pasal 23 dan 26 tersebut. Nah, demikianlah Sobat Inata mengenai aplikasi iBupot. Semoga bermanfaat untuk pengisian iBupot melalui aplikasi yang ada di DJP Online. Terima kasih.